Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Sekarang kita akan mempelajari tentang naratif teks. Nah, berikut adalah contoh dari teks naratif. Di sini berjudul Sangkuriang dari West Java, Indonesia atau Jawa Barat. Di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah menyimak video tentang Sangkuriang. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam apa itu naratif teks. Yang pertama ada definition atau definisi dari naratif teks. Yang kedua ada kinds of narrative text atau macam-macamnya naratif teks. Selanjutnya social function atau fungsinya dari naratif teks. Terus generic structure, struktur umum, dan language feature. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu narrative text. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain the reader. Teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur pembaca. Selanjutnya, what are kinds of narrative text? Apa macam-macam dari narrative text? Ada fairy stories, mysteries, science fiction, romance, horror stories, adventure stories, fables, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsinya dari narrative text itu apa? Social function. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader. Fungsinya adalah untuk entertain, yaitu menghibur pembaca. Selanjutnya, apa sih generic structure dari narrative text? Generic structure itu struktur umum. Strukturnya narrative text. Yang pertama ada orientation, terus ada complication, selanjutnya resolution, yang terakhir ada reorientation. Yang pertama, orientation. Orientation itu berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Biasanya di orientation ini dijelaskan siapa atau apa, kapan, dan di mana. Selanjutnya, complication. Complication di bagian ini biasanya permasalahan mulai muncul, mulai terjadi ada konflik yang berkembang. Nomor 3 ada resolution atau masalah selesai secara baik, happy ending, ataupun buruk endingnya atau bad ending. Yang terakhir ada reorientation atau lesson from the story. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Sebelumnya untuk koda atau reorientation bisa ada, bisa juga nggak ada di sebuah teks naratif. Selanjutnya orientation. Di bagian orientation ini adalah pengenalan semua tokoh atau karakter yang ada di cerita. Di sini diceritakan ada Dayang Sumbi, ada Tumang, dan ada Sangkuriang. Tempatnya di West Java, Indonesia atau Jawa Barat. Jadi biasanya di orientation itu dijelaskan apa, siapa, di mana. Selanjutnya adalah complication. Di bagian ini masalah mulai tumbuh, mulai ada konflik. Di mana konflik yang ada di dalam cerita ini yaitu diawali ketika Dayang Sumbi meminta Sangkuriang membawakan hati Kijang. Oleh karena itu Sangkuriang berburu, tapi Sangkuriang tidak kunjung mendapatkan Kijang. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Tumang dan membawa hatinya pulang untuk diberikan ke ibunya yaitu Dayang Sumbi. Bagian selanjutnya yaitu resolution atau penyelesaian dari masalah atau konflik-konflik yang ada di
bagian complication. Resolution dari cerita ini adalah atau penyelesaian dari masalah atau konflik yang ada di bagian sebelumnya, yaitu complication. Dari cerita ini, setelah Dayang Sumbi dilamar oleh anaknya sendiri yaitu Sang Kuryang, tapi dia tetap tidak mau menikahi. Akhirnya dia mengajukan syarat yang sulit untuk dipenuhi, yaitu dia meminta Sang Kuryang untuk membuat sebuah kapal dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang menyanggupi syarat tersebut. Dengan bantuan makhluk halus, Sang Kuryang hampir menyelesaikan perahunya. Sayang sekali sebelum waktu fajar tiba, Dayang Sumbi meminta orang-orang untuk memukul lesung sehingga Jin-Jin mengira bahwa pagi sudah tiba. Mereka pergi, mereka belum sempat menyelesaikan perahunya. Sang Kuryang marah, dia menendang kapal yang belum selesai. Kapal itu terbalik dan jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Bagian terakhir adalah language feature atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang digunakan di narrative text, yang pertama ada past tense. Narrative text menggunakan past tense. Contohnya killed, drunk, dan lain-lain. Selanjutnya adverb of time atau kata keterangan waktu, one day, dan lain-lain. Selanjutnya time conjunction seperti when, then, suddenly, dan lain-lain. Selanjutnya spesifik karakter. Karakternya spesifik. Sang Kuryang, Malin Kundang, Timun Mas, dan lain-lain. Selanjutnya action verb. Narrative text banyak ditemui action verb. Killed, walked, dan lain-lain. Yang terakhir direct speech. Dialog langsung yang bisa kita temui di teks naratif ini, yaitu ketika Dayang Sumbi bilang I will marry you. Setelah tadi kita membahas tentang narrative text dari definisi, social function, generic structure, dan unsur kebahasaan, kali ini ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar. Menurutmu bagaimana karakteristik teks naratif? Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar.